Wali Kota Administrasi Provinsi DKI Jakarta dan Bupati Administrasi Kepulauan Seribu. Yang saya hormati Kepala Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta. Yang saya hormati Kepala Biro Pemerintahan Setda Provinsi DKI Jakarta. Yang saya hormati Kepala Pusdatin Jamsos Dinas Sosial Provinsi DKI Jakarta. Yang saya hormati Kepala P4OP Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta. Yang saya hormati para Kepala Suku Dinas, para camat. Pertama-tama marilah sama-sama kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas berkat rahmat hidayahnya kita masih diberikan nikmat sehat walafiat, sehingga pada pagi hari ini kita bersama-sama bisa menghadiri acara terkait dengan sosialisasi musyawarah kelurahan untuk pemenuhan kuota calon penerima KJP Plus tahap 1 tahun 2022. Sebelumnya saya mengucapkan terima kasih kepada seluruh peserta rapat yang hadir pada pagi hari ini. Mungkin teman-teman wilayah bertanya-tanya lagi nih. Ini ada apa lagi nih? Kemarin kita baru musyawarah kelurahan pendataan DTKS tahap 1. Sebelumnya kemarin di bulan Desember kita ada musyawarah kelurahan untuk penentuan data KLJ, KPDJ, dan KAJ. Pada kesempatan yang baik ini saya mengucapkan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya buat para lurah seprovinsi DKI Jakarta dan para camat serta para wali kota dan bupati seluruh jajaran wilayah yang telah membantu kelancaran pelaksanaan program-program kegiatan yang dilakukan wabil khusus Dinas Sosial dalam rangka penentuan KLJ, KPDJ, dan KAJ yang lalu. SK Gubnya saat ini sedang dalam proses dan mudah-mudahan dalam waktu dekat warga Bapak Ibu sekalian akan menerima bansos KLJ, KPDJ, dan KAJ versi musyawarah kelurahan. Nah, Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, pada pagi hari ini kita akan kembali melaksanakan para lurah Bapak Ibu sekalian, terutama kegiatan tentang musyawarah kelurahan untuk pemenuhan kuota calon penerima KJP Plus. Mungkin saya perlu sampaikan kepada Bapak Ibu sekalian bahwa Dinas Sosial mendapatkan surat dari Kepala Dinas Pendidikan, dalam hal ini P4OP Dinas Pendidikan, untuk permintaan calon penerima KJP Plus tahap 1 di tahun 2022. Mungkin perlu saya sampaikan kepada teman-teman semua di sini bahwa memang calon penerima manfaat daripada bansos itu cukup besar peminatnya. Walaupun kalau sekarang KJP pun sudah memakai data DTKS, artinya sudah tersaring di DTKS. Tetapi kenyataannya APBD DKI Jakarta itu tentunya tidak hanya dianggarkan untuk memenuhi anggaran-anggaran untuk bansos. Jadi memang keterbatasan alokasi anggaran dibandingkan dengan jumlah peminat itu cukup besar. Mungkin kalau dulu Bapak Ibu sekalian nih teman-teman lurah, mungkin nanti Pak P4OP nih yang akan menjelaskan, Pak Waluyo dari Dinas Pendidikan. Kalau dulu KJP itu cukup hanya dengan warga merasa dia pantas mendapatkan KJP, kemudian dia daftar ke sekolah, kemudian pakai surat keterangan tidak mampu, ditanda tangan dari pihak kelurahan, kemudian menyerahkan ke sekolah, langsung dapat KJP. Nah, mulai tahun ini, bahwa seluruh penerima bantuan sosial, entah itu KJP, entah itu KAJ, KLJ, KPDJ, semuanya wajib berdasarkan data DTKS. Nah, makanya teman-teman semua saya mengucapkan terima kasih, kemarin DTKS tahap 1 sudah berjalan, nanti kita akan laksanakan kembali pendaftaran DTKS tahap kedua. Dan karena sekarang semua bantuan sosial memakai data DTKS, tentunya warga berminat cukup sangat besar dalam pendaftaran DTKS. Nah, tetapi APBD DKI juga ternyata tidak mampu menampung semua orang yang terdaftar di DTKS untuk mendapatkan bansos. Nah, makanya kemarin di bulan Desember kita melaksanakan musyawarah kelurahan untuk menentukan penerima KJP, KLJ, dan KAJ. Nah, di hari ini kita akan melakukan sosialisasi kembali karena kuota penerima KJP itu lebih besar daripada calon warga yang terdaftar di DTKS dan dia ingin mendapatkan KJP, jumlahnya lebih besar daripada jumlah kuota APBD DKI, karena memang keterbatasan APBD DKI. Jadi teman-teman lurah dan para camat, kemudian juga para wali kota, para kasudin, kasatpel, saya mohon bantuannya, kita akan melaksanakan kembali musyawarah kelurahan untuk penentuan siapa-siapa saja yang berhak untuk mendapatkan KJP Plus. Pasti ini
kontradiksi di lapangan cukup besar. Saya paham buat teman-teman kelurahan. Tetapi cara musyawarah kelurahan adalah cara yang paling dianggap efektif saat ini oleh BPK ataupun Kejaksaan Tinggi. Dinsos kemarin belajar pengalaman sempat kita dipanggil oleh Kejaksaan Tinggi ya Mas, sempat dipanggil oleh Kejaksaan Tinggi untuk dilihat bagaimana cara penentuan bansos waktu itu. Nah, waktu itu kita sampaikan di dalam Kejaksaan Tinggi maupun di BPK bahwa penentuan mekanismenya adalah musyawarah kelurahan, take out dan take in-nya, kemudian ada berita acara, kemudian ada SPTJM, dan itu diapresiasi oleh aparat-aparat pemeriksa baik internal maupun eksternal. Nah, jadi para lurah dan para camat dan para wali kota bupati, kami mohon sekali lagi bantuan kepada teman-teman wilayah dari Dinas Pendidikan ingin menentukan siapa warga yang berhak mendapatkan KJP Plus karena anggaran kita yang cukup terbatas, kontraksi ekonomi belum begitu baik gitu ya. Jadi kalau saya baca surat dari Kepala P4OP, datanya itu ada 144.805 orang yang ingin mendapat KJP. Jadi ada 144.805 orang. Sementara kuota APBD kita itu hanya 58.311 untuk semua tingkatan. Jadi hanya berapa ya? 42% saja yang akan mendapatkan perhatian untuk mendapatkan bantuan dari KJP Plus. Nah, pada kesempatan yang baik ini saya mohon kepada Bapak Ibu, para camat lurah yang khususnya yang berada di jajaran lapangan bisa menyampaikan kepada masyarakat bahwa memang bansos itu dapat diberikan sepanjang kemampuan keuangan daerah itu mencukupi. Dan uang kita, APBD kita ini cukupnya hanya segini, belum bisa mencukupi semua warga yang menginginkan KJP. Nah, pada kesempatan hari ini kita mohon kepada teman-teman untuk kita akan melaksanakan kembali musyawarah kelurahan untuk menentukan siapa warga yang akan mendapatkan KJP Plus. Tolong dijelaskan nanti kepada masyarakat. Uang kita, APBD kita terbatas. Apa yang harus kita biayai cukup banyak gitu ya. Dan DKI itu pemerintah provinsi yang satu-satunya mungkin paling banyak memberikan bansos reguler APBD. Gitu ya. Jadi banyak sekali ini yang harus kita berikan pembelajaran informasi kepada para warga di lingkungan kita. Kemarin saya juga udah minta kepada Dinas Pendidikan untuk membuat infografis termasuk juga nanti di Instagramnya Dinsos gitu ya. Untuk sosialisasi ini supaya diinformasikan kepada seluruh masyarakat untuk mengurangi dampak protes kepada para lurah dan camat di wilayah. Jadi saya mohon nanti Pak Waluyo dari Kepala P4OP dan Pak Santoso selaku Kapus Datin Jamsos, tahapan tentang penentuan KJP Plus ini diinfokan dalam bentuk infografis untuk membantu sosialisasi kepada teman-teman jajaran wilayah menjelaskan kepada warga gitu. Mungkin dalam waktu dekat infografisnya akan muncul di IG-nya Dinas Pendidikan dan di dalam IG-nya Dinas Sosial. Nah, musyawarah kelurahannya seperti apa, kemudian siapa yang diundang, tahapannya seperti apa, karena teman-teman wilayah ini sudah berpengalaman di dalam penentuan musyawarah kelurahan, baik dalam penentuan warga yang diusulkan dalam DTKS, maupun dalam penentuan siapa yang berhak menentukan KLJ, KPDJ, dan KAJ. Nah, jadi saya mohon bantuan dari jajaran wilayah, para wali kota, bupati, camat, lurah, untuk membantu mensukseskan program dari pemerintah Provinsi DKI Jakarta melalui Dinas Pendidikan dalam rangka pemberian bantuan KJP Plus kepada masyarakat yang berhak. Nah, kemudian dalam rangka saya tadi sudah sampaikan bahwa pasti kontraproduktifnya cukup banyak lah ya. Pasti banyak warga yang komplain, yang bertanya, kenapa kok dulu mudah, sekarang kok kenapa sulit, harus daftar di DTKS, masuk DTKS saja susah, sudah terdaftar di DTKS ternyata uangnya nggak cukup, dimusyawarahkan kelurahan kembali. Pasti banyak sekali nanti komplain-komplain ataupun pengaduan ataupun pertanyaan yang banyak yang ditujukan kepada biasanya ini teman-teman lurah dan camat selaku paling depan yang ada di pemerintahan Provinsi DKI Jakarta. Nah, nanti saya harapkan kita bisa melakukan koordinasi dan konsolidasi secara intensif dan tuntas apabila ditemukan kendala-kendala di lapangan secara berjenjang.
nanti Pak Santoso selaku Kapus Datin Jamsos akan menjelaskan nanti mekanisme seperti apa. Kemarin sempat juga ada pertanyaan kalau KAJ, KRJ, KPDJ datanya itu akan diserahkan melalui Pusdatin Jamsos. Nah, apakah ini KJP penerima KJP juga akan diberikan melalui Pendamsos? Ya, jadi nanti teman-teman Pendamsos kelurahan ini adalah adalah garda terdepannya dinas sosial dalam yang terkait dengan bantuan-bantuan data gitu ya. Jadi kita akan tetap kepada teman-teman Pusdatin Jamsos. Nah, di samping itu saya mohon kepada para lurah nanti pada saat melaksanakan musyawarah kelurahan, kan sudah biasa ya, biasanya mengundang RT, RW, LMK, PKK, tokoh masyarakat yang ada di sana gitu ya. Nah, pada kesempatan ini saya mohon nanti para lurah juga mengundang Kasatlag Pendidikan Kecamatan. Jadi tolong diundang gitu ya. Nanti juga Pak Waluyo juga sama nih memerintahkan dari Dinas Pendidikan, saya mohon untuk memerintahkan Kasatpol Pendidikannya juga untuk ikut semua dalam musyawarah kelurahan dan bisa menjelaskan kepada para RT, RW, LMK yang hadir, karena ini baru pertama kali nih penentuan KJP Plus dimusyawarahkan kelurahan karena keterbatasan dari anggaran gitu. Jadi saya mohon buat teman-teman supaya bisa melaksanakan ini dengan baik dan kita koordinasi dengan baik. Jika ada hal-hal yang di lapangan perlu mendapatkan pembahasan, silakan dilaporkan secara berjenjang. Saya rasa itu yang pembukaan dari saya. Untuk selanjutnya, saya mohon kepada Dinas Pendidikan untuk menjelaskan dari awal kepada teman-teman ini semua di jajaran wilayah, kenapa kita harus melakukan musyawarah kelurahan. Dan mekanismenya nanti secara detail, musyawarah kelurahannya seperti apa, nanti akan disampaikannya oleh Pak Kapus Datin Jamsos. Saya mohon kepada Pak dari Dinas Pendidikan, bisa menyampaikan apa-apa yang harus kita lakukan ke depan dalam rangka penentuan kuota dari calon penerima KJP Plus, termasuk juga kenapa harus dilakukan musyawarah kelurahan. Silakan Pak, siapa dari Dinas Pendidikan? Pak Waluyo, silakan. Terima kasih Pak Waluyo. Saya tutup dulu. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu Premi Lasari, Kepala Dinas. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua yang kami hormati Kepala Dinas Sosial Provinsi DKI Jakarta beserta Pak Santoso, Kepala UPT Pusdatin Jamsos Dinas Sosial. Kemudian yang kami hormati para wali kota administrasi dan Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu atau yang mewakili. Dan kami hormati Kepala Biro Pemerintahan Setda Provinsi DKI Jakarta atau yang mewakili. Yang kami hormati para Kepala Suku Dinas Sosial Kota Administrasi. Yang kami hormati para camat, Bapak Ibu para lurah, serta Bapak dan Ibu Kasatpol Pendidikan Kecamatan, serta hadirin yang barangkali belum kami sebutkan, mohon izin tanpa mengurangi rasa hormat dan taksim kami, izinkan saya menyampaikan yang diminta oleh Ibu Kepala Dinas Sosial Provinsi DKI Jakarta untuk menyampaikan urgensi kenapa diadakan pertemuan hari ini. Bapak dan Ibu yang kami hormati, izinkan share screen. Apakah sudah terlihat Bapak dan Ibu? Izin. Sudah Pak Wali. Oh, baik. Baik. Bapak dan Ibu yang saya hormati, calon penerima KJP Plus tahap 1 tahun 2022 berdasarkan dari hasil verifikasi calon penerima yang sudah kami selesaikan menghasilkan jumlah penerima KJP Plus tahap 1 tahun 2022 sebanyak 935.815. Calon penerima KJP Plus berdasarkan regulasi yang diatur dalam Peraturan Gubernur Nomor 110 Tahun 2021 tentang bantuan sosial biaya pendidikan, bahwa sumber data calon penerima KJP Plus yang pertama berasal dari peserta didik usia 6 sampai 21 tahun yang terdata dalam DTKS dan atau DTKS daerah berdasarkan hasil verifikasi yang sudah dilakukan oleh operator sekolah. Sumber data DTKS sebagai calon penerima KJP Plus tahap 1 tahun 2022 sebanyak 739.000
Ini jumlah total antara yang terdata dalam DTKS yang bersumber dari data existing, artinya sudah menjadi penerima KJP pada tahap sebelumnya, maupun pemohon baru DTKS untuk KJP Plus. Jadi ini nanti di slide berikutnya saya akan sampaikan detail ureannya. Izin kami sampaikan terlebih dahulu sumber data calon penerima KJP Plus dari seluruh sumber data. Jadi dari DTKS ada 739.000, kemudian dari anak panti sosial asuhan anak di bawah binaan dinas sosial itu sebanyak 604 peserta didik, kemudian anak dari pemegang kartu pekerja Jakarta yang diusulkan oleh Kepala Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi, dan Energi Provinsi DKI Jakarta sebanyak 18.469. Kemudian calon penerima KJP Plus dari unsur anak pengemudi Jaklingko yang diusulkan oleh Kepala Dinas Perhubungan Provinsi DKI Jakarta sebanyak 432.000. Kemudian disabilitas, penyandang disabilitas ini yang diusulkan oleh Kepala Dinas Sosial Provinsi DKI Jakarta beserta data panti dan DTKS. Untuk yang disabilitas ada 94. Kemudian data existing, artinya penerima lanjutan sudah menjadi penerima pada tahap sebelumnya itu ada 176.456, ditambah penerima KJP Plus dari unsur peserta didik pada sekolah swasta yang mengikuti PPDB bersama, ini ada 760, total 935.815 Bapak dan Ibu. Jadi dari 935.815 ini adalah calon penerima KJP Plus tahap 1 tahun 2022 yang secara regulasi sudah memenuhi persyaratan. Rincian sumber data tadi, jadi kami coba pilah Bapak dan Ibu, kami mungkin tidak uraikan keseluruhan tetapi fokus pada DTKS. Dari jumlah pemohon baru DTKS, totalnya yang menjadi calon penerima KJP Plus tahap 1 tahun 2022 itu ada 739.000. Ini rinciannya adalah 594.108. Ini sudah menjadi penerima KJP Plus pada tahun sebelumnya atau pada tahap sebelumnya. Jadi kami sebutkan dalam istilah penerima lanjutan atau penerima existing. Nah, pemohon baru KJP dari DTKS itu jumlahnya ada 144.892. Ditambah unsur sumber data lain yang tadi sudah kami sebutkan, sudah kami urai, ini juga kami coba uraikan dari sumber data non DTKS, penerima barunya maupun penerima lanjutannya. Nah, kemudian perlu kami sampaikan bila seluruh calon penerima KJP Plus tahap 1 tahun 2022 yang tadi jumlahnya sebanyak 935.789 peserta didik, bila diakomodir, bila seluruhnya diberikan bantuan sosial biaya pendidikan melalui KJP Plus, memerlukan anggaran untuk tahap 1. Tahap 1 ini berarti periode Januari sampai dengan Juni 2022, memerlukan anggaran 2,1 triliun rupiah. Ini ada tambahan dana bridging, mungkin perlu kami sampaikan. Dana bridging ini adalah tambahkan dana sebesar Rp500.000 kepada penerima KJP Plus siswa kelas 12 atau siswa kelas akhir pada jenjang SMA, MA, SMK yang akan melanjutkan ke jenjang perguruan tinggi. Itu kita berikan dana bridging total tadi 500.000 hanya satu kali saja untuk persiapan masuk perguruan tinggi. Ini pemohonnya untuk tahap 1 ini ada 2.590 sehingga memerlukan dana bridging 1,2 miliar. Sehingga bila ditambahkan totally kebutuhan anggaran, bila diakomodir keseluruhan calon penerima sudah memenuhi persyaratan tadi yang 935.789 peserta didik itu total memerlukan anggaran 2,1 triliun. Sementara dari pagu anggaran yang sudah disahkan dalam APBD murni tahun 2022 bahwa pagu anggaran KJP Plus untuk 2 tahap, ini untuk 2 tahap, maka kami sebutkan 12 bulan. Ini rinciannya adalah sudah kami paparkan Bapak dan Ibu. Pagu anggaran yang ada itu total hanya untuk diberikan maksimum kepada penerima KJP Plus dengan jumlah maksimum 849.234 peserta didik. Ditambah dana bridging yang tadi, kalau selama 1 tahun,
pagu anggaran yang kami miliki itu total 3,8 triliun. Jadi ini pagu anggaran kami. Sementara bila tadi kami akomodir keseluruhan calon penerima yang sudah memenuhi persyaratan, hasil pendataan dan verifikasi itu memerlukan anggaran untuk tahap 1 saja itu sudah 2,1. Bila digabung 1 tahun, ini analisisnya, pagu anggaran yang kami miliki itu 3,18 triliun, kemudian per tahap itu kita anggarkan tadi dengan jumlah 849.000 sekian, itu per tahap pagu anggaran yang teralokasi, yang tersedia 1,9 triliun untuk tahap 1 maupun tahap 2 1,9 triliun. Sehingga bila digabung dalam total pagu anggaran 3,8 triliun untuk tahun 2022. Nah, berdasarkan data tahap 1 yang sudah kami verifikasi tadi kami sampaikan dengan penerima 935.000 itu sudah menyerap anggaran di tahap 1 saja 2,1 triliun, sehingga tersisa untuk pagu anggaran tahap 2 hanya 1,7, padahal mestinya 1,9, sehingga dari analisis ini, bila seluruh calon penerima KJP tahap 1 diakomodir, yang jumlahnya tadi 935.000 itu, kita dipastikan akan mengalami kekurangan anggaran sebesar 193 miliar. Kami Dinas Pendidikan itu sudah berkonsultasi perihal potensi kekurangan anggaran bila calon penerima KJP tahap 1 yang tadi di paparan slide sebelumnya diakomodir keseluruhannya, ini kami laporkan pada saat rapat dengan TGUPP potensi kekurangan anggaran. Di dalam rapat konsultasi yang langsung dihadiri oleh Kepala Dinas Pendidikan, kami mendampingi dan dihadiri juga oleh unsur OPD terkait, sudah diputuskan bahwa pagu anggaran KJP Plus tahun 2022, baik untuk alokasi tahap 1 maupun untuk alokasi anggaran tahap 2, tidak dimungkinkan untuk diberikan tambahan anggaran. Artinya, Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta melalui kami UPTP 4OP ini diminta untuk menyesuaikan jumlah penerima KJP Plus tahun 2022 untuk disesuaikan dengan anggaran yang sudah teralokasi dalam APBD murni tahun 2022. Artinya, sekali lagi tidak ada tambahan anggaran. Oleh karena itu, diputuskan berdasarkan data, ini datanya Bapak dan Ibu, tadi proyeksi jumlah penerima 849.234, kemudian hasil verifikasi calon penerima KJP tahap 1 yang sudah memenuhi persyaratan, ini tadi sudah kami sebutkan ya di dalam tabel, tapi kami review kembali, penerima lanjutan ada 789.904, kemudian ada calon penerima baru yang sudah diakomodir. Yang sudah diakomodir yang mana Bapak dan Ibu? Yang ini. Jadi TGUPP pada saat memberikan arahan kepada kami, bila harus mengurangi jumlah calon penerima KJP, makanya harus dikurangi yang mana dan yang mana yang harus diakomodir. Arahan TGUPP untuk anak panti, yang ini Bapak dan Ibu ya, baik yang lanjutan maupun yang baru, ini harus diakomodir. Juga anak pemegang kartu kerja harus diakomodir, anak pengemudi Jaklingko harus diakomodir, disabilitas apalagi, ya, yang PPDB bersama apalagi, karena ini sifatnya sudah lanjutan dari program tahun sebelumnya. Nah, pilihan yang diberikan opsi untuk dikurangi adalah dari unsur siswa yang terdata dalam DTKS yang statusnya adalah pemohon baru KJP, artinya secara persyaratan sudah memenuhi persyaratan untuk diberikan KJP karena sudah terdata dalam DTKS 144.852 siswa ini. Namun ini bisa inilah yang menjadi pilihan opsi ini yang nanti bisa dilakukan pengurangan untuk disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah, disesuaikan dengan pagu anggaran yang tersedia. Jadi yang akan dipilih, yang akan dikurangi adalah dari unsur pemohon baru DTKS untuk KJP. Nah, dari 144.892 bila disesuaikan dengan anggaran yang ada, Bapak dan Ibu, maka dari 144.000 ini, maka maksimum yang bisa diambil, maksimum
yang bisa dipilih untuk ditetapkan sebagai calon penerima KJP Plus tahap 1 tahun 2022 itu total jumlahnya 58.311. Kenapa ketemu angka 58.311? Sekali lagi ini disesuaikan dengan pagu anggaran yang tersedia, disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah yang juga diatur dalam regulasi. Pembiayaan KJP Plus itu ditetapkan berdasarkan kemampuan keuangan daerah. Nah, oleh karena itu Bapak dan Ibu, di dalam forum ini yang tadi sudah dijelaskan oleh Ibu Kepala Dinas Sosial sangat jelas, sangat komprehensif. Dari 144.892 anak yang sudah terdata dalam DTKS, berarti sudah memenuhi persyaratan sebenarnya sebagai calon KJP sesuai regulasi, dengan sangat terpaksa tidak bisa seluruhnya ditetapkan sebagai penerima, tetapi harus dipilih dari 144.000 ini dipilih 58. Berarti dipilih yang lebih prioritas. Inilah yang nanti akan dijelaskan kembali oleh Dinas Sosial, oleh Kepala UPT Pusdatin Japsos, tadi bagaimana mekanisme muskel untuk bisa memilih 58.311. Tentu memilih ini bukan hal yang mudah, tentu harus pertimbangannya harus benar-benar rasional, akuntabel, agar bisa diterima oleh masyarakat. Tentu harus dicari yang lebih prioritas dari sisi pemeringkatan kesejahteraan. Artinya, ya kalau sekarang memang DTK tidak ada pemeringkatan kesejahteraan, berarti nanti Bapak dan Ibu pada saat muskel itu dalam memilih harus dipastikan melakukan proses pemilihan yang sangat menjunjung tinggi aspek kehati-hatian. Sampai yang terpilih 58.011 ini nanti ada yang barangkali ada yang lebih miskin barangkali ya, itu malah tidak terpilih, tapi malah yang relatif lebih baik kesejahteraannya malah masuk dalam 58.311. Ini tentu ini tidak mudah kami pastikan memang Bapak dan Ibu, karena ini adalah nanti menyangkut ya langsung berhubungan dengan masyarakat begitu, sehingga masyarakat harus dipastikan yang dipilih dalam muskel sebanyak 58.311 memang yang kadar kemiskinannya pemerintah itu jauh lebih prioritas dibandingkan yang tidak terpilih dari 144.892 ini. Jadi ini kira-kira yang dapat kami sampaikan dari Dinas Pendidikan, kenapa urgensi Bapak dan Ibu untuk kembali menggelar muskel. Padahal DTKS yang sudah ditetapkan toh sudah melalui mekanisme muskel juga, namun harus ada muskel kedua karena ada kebutuhan mendesak berdasarkan kondisi real. Ternyata calon penerima KJP Plus dari unsur yang terdaftar dalam daftar DTKS ini jumlahnya melebihi pagu anggaran. Demikian yang dapat kami sampaikan, semoga dapat memperjelas kenapa Bapak dan Ibu hari ini diundang untuk melakukan virtual meeting untuk kepentingan musyawarah kelurahan yang kedua untuk memilih data DTKS yang nanti akan menjadi penerima KJP yang lebih prioritas untuk ditetapkan sebagai penerima KJP tahap 1 tahun 2022. Demikian yang dapat kami sampaikan, kami kembalikan kepada Kepala Dinas Sosial Provinsi DKI Jakarta. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.